وإلى أمهاتنا وجدتنا وجدتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ومشايخنا وشيخنا ولمن لا يحقق الواجب علينا ولجميع المؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد قال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس في بناته ما يقضى إلا البتول ضربت أما وأبا. وليس في بناته ما يقضى إلا البتول ضربت أما وأبا. وليس orang fi banatihi tetap anak-anak putra putri itu fi banatihi dalam putri-putri Nabi man sopong apa ang lumulun sopongan ilal batula kecoba wong wedok Fatimah Sayyidah Al-Batul. Fatimah ini dijuluki Al-Batul. Ilal batula kecoba Sayyidah Fatimah kan akeh ibadah, kan akeh jumlahnya ibadah. Batul itu sangat ibadah. Ilal batula kecoba Sayyidah Fatimah kan akeh jumlah ibadah. Ilal batula kecoba Sayyidah Fatimah kan akeh ibadah. Taubat bagus, taubat kang bagus sapa al-batul Fatimah. Apanya umman boleh jadi ibu. Apanya umman ibu wahaban dan bapak. Bapak Sayyidah Fatimah, abah Sayyidah Fatimah, dan ibu Sayyidah Fatimah itu wong sing akeh jumune yang Gusti Allah sing bagus. Tobat kang bagus sapa batul akan umman ibu wa apalan bawahe. Sapa ibu Sayyidah Fatimah? Sayyidah Khadijah. Abai Kanjeng Nabi. Wa fil hadis yang itu tetap yang dalam hadis. Anna likulli nabiyyin maqul. Anna likulli nabiyyin utawi jawab anna likulli nabiyyin setuhune iku tetep kedue saben-saben nabi apa utawi apa asobatin utawi bapak waris bapake waris asobah. Asobah itu duri-durian itu waris asobah. Apa apa asobatin bapake waris asobah yang tamuna kan sponsor yang tamuna kan sponsor soponi kulli nabiyin ilaiha malin al-batul.
illa walada Fatimata kejaba putrane Sayyidah Fatimah. Putrane Fatimah sinten? Hasan Husain. Batul apa asobah niku waris langsung, waris langsung anak karo bapak kandung itu jenenge waris asobah. Tapi kabeh nabi punya waris asobah saka bapak. Tapi ono cucune nabi Sayyidah Sayyidina Hasan karo Husain iku waris asobahe dudu Sayyidina Ali, tapi langsung teng Kanjeng Nabi. Jadi waris asobahe diakoni Kanjeng Nabi. Semua nabi itu punya waris asobah, punya bapak langsung yang menjadi waris asobah. Bapaknya langsung yang menjadi waris asobah. Tapi Sayyidina Hasan karo Husain iki waris asobah. Niki boten teng Sayyidina Ali, tapi teng Kanjeng Nabi. Jadi ono wong sekolah duwe waris asobah iku putrane Sayyidah Fatimah. Karena waris asobah meloncat ning bali. Tenggone Kanjeng Nabi. Fa'ana mongko utawi ingsun dawuh Kanjeng Nabi. Iki jauh Kanjeng Nabi. Di waris asobah Sayyidina Hasan Husain utawa putrane Sayyidah Fatimah yaitu Rasulullah sendiri. Fa'ana mongko utawi ingsun iku waliyuhum waline waladi Fatimah. Fa'ana mongko utawi ingsun iku waliyuhum jadi waline Sayyidina Hasan Husain utawa waladi Fatimah. Wa asabatihim wa asabatuhum lan jadi waris asobahe waladi Fatimah. Wa hum utawi waladi Fatimah putrane iki namine lafal hum. Waladun itu mufrad, tapi putrane Sayyidah sing dimaksud iki cucu-cucune Nabi sing bernasab dari Sayyidah Fatimah. Sedangkan Sayyidina Ali sendiri itu adalah keponakan. Sayyidina Ali itu keponakannya sepupune Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali itu sepupu Nabi. Mergo apa? Sayyidina Ali putrane Abu Thalib. Abu Thalib iki paman Nabi. Abu Thalib itu dulure. Abu Thalib itu putrane Abdul Muthalib. Terus abahe Kanjeng Nabi Abdullah iya putrane Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib Abu Thalib pamane abahe Sayyidina Ali iku dulure Abdullah bapake Kanjeng Nabi. Berarti Sayyidina Ali karo Kanjeng Nabi itu saudara sepupu tapi diambil mantu. Kita mantu dhewe. Jadi duwe kaya ngeten. Kaya umpamane iki kita ambil Ayun. Kita kaya ambil Ayun ini saudara, jenenge saudara sepupu. Nopal karunan Mas Ayun itu saudara sepupu. Terus Mas Ayun ini duwe anak. Akhirnya Nopal juga mantu Ayun. Ini bukan mantu. Jadi saudara sepupu tapi diambil menantu sendiri. Fa'ana waliyuhum wa asabatuhum wa hum utawi waladi Fatimah. Wa hum utawi waladi Fatimah anak turune Sayyidah Fatimah sak manusa iku itrati turunan ingsun. Keturunan ingsun. Iki sing dimaksud apa-apa. Khuliqu min tinati, khuliqu kang padha jajakaken
Sopo waladi Fatimah utawa itrati langsung itrati. Kuliku kang jenjajaken sapa itrati keturunan ingsun minti nati. Minti nati tinati apa? Lemah tanah. Saking tanah ingsun minti nati saking mani ingsun sperma menawa betul kata itu kok minti nati saking sperma ingsun. Jadi kabeh keturunane nabi itu dari sperma nabi. Nabi itu lemah sing wis campur apa itu intisari tanah terus jadi makanan, kemudian dimakan, kemudian diproses di dalam tubuhnya Nabi menjadi sperma. Nah, sperma itu menurunkan keturunan Rasulullah yang namanya para habaib. Lewat putri-putrine Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, terus Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, semua menurun apa sampai temurun itu sampai Sayyidina Hasan. Ergo Sayyidina Husain ini meninggal di Karbala. Kanjeng Nabi itu Sayyidah Khadijah ketika mau meninggal. Sayyidah Khadijah ketika mau meninggal ini minta permohonan, memohon kepada Rasul lewat putrinya Sayyidah Fatimah. Ketika sudah Sayyidah Khadijah ini sudah mau meninggal, bilang, Fatimah, tolong saya sampai bilang ke Nabi, yaitu tadi Nabi bilang bahwa tolong serbannya yang dibuka, yang digunakan untuk menerima wahyu itu tolong sampai minta untuk jadi kafan saya. Jadi serban yang pernah dibuat untuk menerima wahyu pertama. Wahyu pertama Iqra bismillahirrahmanirrahim itu kan serban yang dipakai menerima wahyu pertama itu diminta Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah tidak minta langsung, lewat putrinya itu Sayyidah Fatimah. Tolong bilang sama Abah, ini saya sudah tidak lama lagi akan diambil oleh Allah. Tolong kain kafan serbannya yang pernah dibuat untuk menerima wahyu, saya mohon untuk dijadikan kain kafan. Terus Kanjeng Nabi sempat nangis. Kenapa? Hanya minta kain kafan serban. Sedangkan harta Sayyidah Khadijah itu sepertiga kekayaan Sayyidah kekayaan Sayyidah Khadijah itu dihabiskan oleh Nabi untuk dakwah. Kemudian sampai mau meninggal Sayyidah Khadijah jadi orang miskin. Bayangkan, Khadijah itu orang kaya raya, perempuan paling kaya pada zaman itu. Jadi terus orang sing ngumpuli saking sugih. Mergo Sayyidah Khadijah itu wong sing paling wong wedok, pintar, cerdas, cantik, terus kaya raya. Sampai Kanjeng Nabi hartanya Sayyidah Khadijah ini dihabiskan untuk dakwah sampai entek. Akhirnya terus nopo dikasihkan. Kenapa? Harta segitu banyaknya sudah saya habiskan hanya untuk terus
untuk berjuang, tapi sekarang hanya minta kain kafan dari surga. Jadi Nabi mikir dulu, Masya Allah, wong kok Nabi. Nah, jadi kenapa ditanya, kenapa kamu kok hanya minta itu? Karena saya takut nanti kalau saya meninggal kena api neraka. Ya, khawatir kena gini neraka, kena siksa. Kalau pakai serban yang Nabi sebelum wahyu kan aman. Akhirnya Kanjeng Nabi karena sedih melihat itu, datanglah malaikat Jibril. Pokoknya Kanjeng Nabi udah sedih, agak mikir, waktu langsung ditekani malaikat Jibril. Karena penghiburnya Nabi adalah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril dengan membawa kain kafan 5. Kain kafan 5 dari surga. Jadi kain kafan 5 dari surga dibawa. Datanglah malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, tidak usah sedih. Ini sudah saya bawakan kain kafan 5 dari surga. Ini adalah perintah Allah. Tadi Nabi kaget. Untuk siapa 5 ini? Kok banyak sekali? Yang satu untuk engkau ya Rasul, yang satu untuk istri jenengan Sayyidah Khadijah, yang kedua untuk Sayyidina Ali, yang ketiga untuk Sayyidina Ali, yang keempat untuk Sayyidah Fatimah, yang kelima untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan. 5. Terus mikir yang satu kok enggak dapat, Sayyidina Husain kok enggak dapat. Yang mati di Karbala itu yang Husain atau yang Hasan? Yang Husain. Sayyidina Husain. Kenapa ini kok hanya 5? Anak cucuku yang satu kok enggak dapat. Diberikan kabar oleh Jibril. Ya Rasulullah, cucumu yang satu itu akan mati syahid. Maka tidak perlu kain kafan. Maka yang satu akhirnya meninggal perang di Karbala itu. Ya, jadi Sayyidina Husain meninggal di Karbala, mati terbunuh dalam peperangan. Maka itu sebelum meninggal diberikan kain kafan itu sudah ditentukan cucu Anda nanti akan yang tidak dapat kebahagiaan kain kafan ini akan mati syahid. Dan itu saja beritanya. Akan mati syahid maka tidak perlu kain kafan. Maka yang 5 ini berarti mati biasa, meninggalnya biasa. Ternyata setelah Rasulullah meninggal dan lain sebagainya, satu itu adalah cucunya memang meninggal di medan perang. Itu akhirnya semua pakai yang 5 itu memakai kain kafan dari surga. Kalau pakai kain kafan dari surga, kira-kira bisa enggak menyentuh api neraka? Enggak mungkin, karena sudah dibungkus dengan kain dari surga. Enak pula saja. Dibungkus kalau dibungkus saja berjodoh. Ya? Jadi pelasan jawabannya yo sebotol, yo sikang, yo dibakar. Masalah ini hebat. Maka disitulah kabar beritanya, kabar gembiranya bahwa keluarga Rasulullah yang 5 ini adalah semuanya ahli surga. Ahli surga, dan yang ke-6 sudah mati syahid. Ini itu mati apa? Mati syahid, boleh syahid. Wailun lil mukazzibin bi fadlihim
man ahabbahum ahabbahullah ta'ala. Ini wailun utawi ana neraka wail utawa cilaka banget. Wailun utawi cilaka banget cilaka lil mukadzibina iku kedue wong kang padha gorohaken keturunan Nabi. Wailun utawi cilaka banget lil mukadzibina kedue wong-wong kang gorohaken keturunan Nabi. Artinya yang tidak mempercayai keturunan Nabi. Bifadlihim lil mukadzibina kedue wong-wong kang padha gorohaken bifadlihim kelawan utamane keturunan Nabi Ijrati. Bifadlihim kelawan keagungane atau keutamaane Ijrati. Jadi orang yang mendustakan, yang tidak percaya dengan kemuliaan keturunan Nabi itu termasuk digolongkan mukadzibin. Ini kami bahwa yang pertama kali di Indonesia yang menerima para HPS ya kok Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di NU, gampangannya di Indonesia ini NU sing nerima sing jenenge habaib dzurriyyah Nabi, nerima sing jenenge sayyid yang memuliakan, itu adalah hanya orang yang mulia. Di Saudi sampai bulan habaib ketemu ya, ketemu sebab keturunan Nabi dibantai pada zaman Raja Saud pertama kudeta untuk menyerang tanah suci Makkah. Dan dulu Makkah Madinah itu dikuasai dulu bukan Saudi Arabia. Dulu itu namanya Mamlakatul Arabiyah, kerajaan Arab yang dipimpin mulai Rasulullah, khalifah sampai siapa? Syarif Husin yang terakhir. Syarif Husin itu juga Sayyid Syarif Husin itu keturunan Nabi, raja terakhir dari keturunan Nabi. Kemudian Saud itu adalah tentaranya yang disekolahkan di Inggris. Gus Peter mulai kudeta, Raja Said dibantai dan keturunan Nabi dihabisi, akhirnya banyak yang lari keluar. Ini akan sebenarnya Indonesia. Kenapa ini Indonesia? Karena Indonesia yang memang mempelopori NU, yang mempelopori keturunan Rasulullah. Bahkan dulu makam Nabi pernah mau digusur. Siapa yang memperjuangkan, yang membela? NU. Sampai akhirnya NU membuat namanya Komite Hijaz, membentuk Komite Hijaz yang dikirim oleh Nahdlatul Ulama, oleh Basim Asy'ari, yang dikirim itu bahwa Hizbullah saat konsolnya dikirim ke Mekah, terus menyatakan bahwa siapa yang menggusur makam Rasulullah, karena jangan syirik. Jadi makam Rasulullah itu dianggap pusat perbuatan syirik oleh orang-orang Wahabi. Maka mau digusur, Indonesia yang berperang. Jadi Indonesia itu perangnya besar sekali. Termasuk makam-makam itu yang sudah digusuri semua dipakai dengan itu. Dulunya ada bangunan-bangunan, sekarang sudah hanya batu. Tinggal makam Rasulullah. Makam Rasulullah ada di dalam Masjid Madinah. Itu mau digusur, mau dihilangkan, karena yang ada di situ siapa? Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu makamnya ada dalam satu kurungan itu, dalam satu makam Nabi ini. Itu ini Masjidil Haram, ini Masjid Madinah. Itu dilindungi. Siapa yang melindungi Indonesia? Kalau mau gusur makam Rasulullah, maka akan diumumkan, akan kami umumkan untuk berperang melawan dunia Islam. Khususnya Indonesia yang akan berperang melawan
kerajaan Saudi Kawani. Akhirnya dibiarkan sampai sekarang, kemudian dijaga. Kawani berarti Indonesia itu perannya besar. Ya. Nah, akhirnya keturunan Nabi ini ditampung di Indonesia terbanyak, terbesar. Para habaib itu di Indonesia. Mulanya habaib di Indonesia tanpa turun dia pegang itu. Gitu. Jadi habaib di Indonesia kok mentang-mentang. Ya bisa, karena habaib itu yang melindungi adalah Nahdlatul Ulama, bukan orang Muhammadiyah, bukan orang Persis, bukan orang Al-Irsyad, tidak. Hanya orang itu. Sampai membentuk namanya Komite Hijaz. Jadi kalau boleh ini sejarah itu harus kita amankan. Kita buat program semangat untuk mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Man ahabbahum, man utan sabane wong iku ahabba, seneng sapa man hum ing fitrati ing keturunanku. Ini kata Nabi ini. Man utan sabane wong iku ahabba, seneng sapa man hum ing fitrati ing anak turune Sayyidah Fatimah. Ahabbahu Allah, monggo temen, monggo seneng hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Sing sapa wong seneng keturunanku, yaitu anak turune Kanjeng Nabi, maka ahabbahu Allah menyintainya. Sampai akan dicintai Allah kalau mau menyintai zuriyah Rasul. Ahabbahu mongko menyintai hu iman sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lan sabanu Abu Ghadr. Abu Ghadr wa man lan sabanu iku Abu Ghadr. Getini sapa man hum ing fitrati. Abu Ghadr Allah ta'ala. Abu Ghadr mongko membenci hum ing man sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Sing sapa wong gedhe keturunan Nabi digetini Allah. Nek digetini Allah apa-apa, nek digetini Allah mau dapat apa? Makan dikasih Allah, tempat dikasih Allah, kemudian oksigen gratis dari Allah setiap hari. Maka kalau kita benci kepada keturunan Rasul, berarti kita dibenci Allah, membenci Allah. Ya, di sana yang ngomong ya kudu loman. Ini bulan ini keliling-keliling macam ini udah keliling di daerah saya dulu ada Habib yang miskin saja tuh ini pada kiai ini masuk Bapak bulan ini bisa mengenai kalau apa mau sepuluh ini itu semuanya kalau apa apa itu dulu mesti dijamu boleh disanggung. Ini nak kayak kemudian non Habib, apa Habib Ali. Nah cara ilmu ya aku. Nah cara ilmu aku. Habib Ali tujuan aku. Maksudnya apa? Cara pengetahuan keilmuan tak bisa saya mengikuti, tetapi cara keturunan saya harus menghormati. Makanya jadi keturunan zuriyah Nabi itu harus dihormati, tapi bukan tidak mesti harus di. Alangkah hebatnya kalau keturunan Nabi ini berilmu, mengalir. Nah, rata-rata keturunan Nabi itu alim-alim. Habib Umar, terus termasuk apa itu jenenge Sayyid Maliki, keturunan Sayyid Muhammad, Sayyid Maliki, Sayyid Fa'il, itu semuanya orang alim-alim pengarang kitab semua. Keturunan Rasul Sayyid Maliki yang ada di Mekah. Semua jamaah dari Indonesia, dari Malaysia, dari Asia, ini awalnya hajian. Ini semuanya datang ke Sayyid Maliki. Sayyid Maliki meninggal, Sayyid Muhammad diganti anaknya. Ini semuanya ke sana.
Dan pondoknya biasa-biasa saja, tidak besar, tidak terlalu besar. Di sana yang punya pondok tinggal Syekh Maliki. Harus Syekh Mahir. Jadi penting kita aturaken. Nah, sedangkan para wali-wali di Indonesia ini keturunan Rasul. Wali Songo itu keturunan Nabi. Kemudian banyak menurunkan ulama-ulama di Indonesia ini juga kebanyakan keturunan Rasul. Termasuk Rasul Asy'ari, termasuk Mbah Bendowi, Lasem, termasuk Mbah Maksum. Itu masih ada keturunan Wali Songo. Sedangkan Wali Songo itu asli Jawa itu. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu asli Jawa. Kalau Raden Pata itu di Sunan Demak itu Raden Pata. Raden Pata sendiri itu masih dari ada keturunan Songo Wali Songo. Masih ada keturunan Wali Songo. Tapi yang asli Jawa itu Sunan Kalijaga. Ini hebat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Walladzi tumidat nafsi utawi awak ingsun. Iku biadihi walladzi tumidat nafsi utawi awak ingsun. Utawi jiwa ingsun iku biadihi ana ing ngersane Allah. La yudhidu ahlal baiti ahadun. La yudhidu ora kena benci ahlal baiti ing ahli baitin Nabi. Ahlal baiti ing keluarga Nabi. Sapa ahadun wong suci. La yudhidu ora kena gedini ahlal baiti ing ahlul bait. Sapa ahadun wong suci. Illa katabahu Allahu finnar. Ini rumah tenang, penting. Illa katabahu Allahu finnar. Kejaba kata bakal nulis hu ing ahad sapa Allah Gusti Allah finnar ing dalem neraka. Tidak boleh membenci keluarga ahli bait, keluarga Nabi satu pun tidak boleh, siapapun tidak boleh, kecuali orang yang sudah ditulis oleh Allah menjadi ahli neraka. Allah mesti cap kalau Allah ahli neraka itu, dia mau gak seneng kalau ahli bait. Itu Islam. Beriman, pokok tadi gak gelem mengakui itu liatul Rasul, gak mau mengakui. Gara-gara itu toh. Itu imannya bisa rontok. Ini penting. Wafihi yang itu tetap dalam hadis. Makanya kan Nabi jawab walladzi nafsi biyadi la yubghidu ahlal baiti ahadun illa katabahu Allahu finnar. Demi zat yang jiwaku ada di kekuasaan Allah. Lalu begitu ahlal baiti, tidak ada satupun yang membenci keluarga Nabi kecuali yang sudah dicatat oleh Allah, digariskan oleh Allah menjadi ahli neraka. Itu Allah. Tapi kalau dia Rasul penting. Tidak ada Habib itu. Tidak ada Sayyid itu. Tidak ada Dzurriyyah Rasul. Itu kelompok Wahabi. Artinya kelompok Wahabi itu mereka sebenarnya adalah pecundang. Kelompok-kelompok Wahabi itu sebenarnya adalah pecundang yang tidak mau mengakui Dzurriyyah Nabi. Bahkan ini memberantas itu. Wabi hilang itu tetap dari hadis. An Umar sanging Sayyidina Umar. Wabi hilang itu tetap dari hadis. An Umar sanging Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marfu'an kali hadis marfu. Utawi hadis kullu sababin wa nasabin yang qadimu yaumal qiyamah ma qala sababi wa nasabi. Jadi Nabi yang dari diriwayatkan sampai Sayyidina
Kullu sababin utawi saben-saben sebab keturunan wa nasabin lan saben-saben keturunan iku yang qadiu bakal putus pedhot apa kullu yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ma khala sababi ma khala sababi iku sakliyane sekolah lan liyane koma nggih iku mabarang khala lan liyane koma sababi ing sebab ingsun wa nasabi lan nasab ingsun iku mabarang khala lan liyane apa ma sababi ing sebab ingsun wa nasabi lan nasab ingsun. Semua kenasaban, semua sebab itu sampai ono sebab berapa? Sampai ono itu sebab berapa? Bapak ibu besok dina kiamat putus sendiri putus ngurusi awake dhewe kecuali yang disebabkan oleh Rasulullah. Artinya keturunan Rasulullah besok itu akan mengikuti Rasulullah. Karena yang nanggung Rasulullah. Karena kita tidak ada yang nanggung. Baru besok setelah hari kiamat, karena kita umatnya baru nimbrung dalam kajian Nabi. Nek keturunan Nabi jelas akan ditanggung oleh Rasulullah. Yang bertanggung jawab siapa? Rasulullah, karena Rasulullah sudah menyatakan itroti keturunan saya. Maka saya akan bertanggung jawab anak turun saya. Nah kita, siapa yang bertanggung jawab? Kita melok bertanggung jawab sebab bapak mau, bapak tidak siap, bapak sendiri butuh tanggung, jadi bertanggung jawabnya. Akhirnya semua sampeyan, anak-anaknya, bapak, ibunya itu nanti akan yang bertanggung jawab semuanya adalah Rasulullah. Berarti kalau jenengan ini, kalau sampai ini minggu, merah. Tapi kan duwe apa jenenge? Wong tua kan otoritas. Karena kan Nabi kan punya otoritas untuk menyelamatkan orang. Kita enggak sama-sama enggak. Maka mengikutilah. Harus mau itu. Dan tidak boleh sombong. Kalau masuk keturunan Nabi, berdoa keturunan Musa. Nggak salah itu keturunan neraka beda. Tidak bisa makan. Nah neraka itu rasanya jelas. Tapi neraka ini dunia Nabi itu orang pakai jelas. Kadang nakal itu sudah dia Nabi. Mereka cuma Nabi sudah mandi. Cuma Nabi sudah mandi. Mesti api. Nakal bisa ngomong, bisa cilik-cilik, bisa menggebu-gebu itu wajar. Tapi nanti akibatnya akan menjadi orang baik ketika mau meninggal. Kadang-kadang tujuan al-idrus. Itu murtad. Asalnya muslim ya, zuriyah Nabi itu dari al-idrus. Al-idrus itu termasuk zuriyah. Itu sekarang ada yang murtad menjadi pendeta. Sampai tiga ini kalau pasti juga akan berubah. Mungkin di akhir hayatnya setelah tua, bimbang dan lain sebagainya, dia akan kembali ke muslim lagi. Oh no, barusan saja masuk Nasrani, Al-Idrus. Ini kan juga kasihan. Mungkin sebab pengaruh duniawi, global itu pasti ada. Kullu sababil wa nasabil yang qadiu yaumal qiyamah ma khala sababi wa nasabi, selain yang disebabkan oleh Rasul dan yang menjadi nasabnya Rasul. Aman. Wa kullu bani unsa
asobat hum wa kullu bani utawi saben-saben anak-anak ingsun iku unsa wedok asobat kang jadi waris iku asobat jadi waris kullu bani unsa utawi saben-saben anak ingsun unsa kang wedok-wedok iku asobat hum bakal jadi waris asobat sapa unsa kullu bani utawi saben-saben anak ingsun unsa kang wedok asobat iku dadi waris asobat waris langsung sapa unsa hum ing bani ya bener li abihim maring bapake kullu bani asobatuhum kullu bani utawi saben-saben anak-anak ingsun unsa kang wedok-wedok iku asobatuhum utawi waris asobae kullu bani unsa anak-anak ingsun wedok-wedok asobatuhum iku utawi waris asobae kullu bani utawa unsa kullu bani unsa li abihim maring bapak-bapake kullu bani ma khola waladi Fatimah ya ma ing dalem barang khola kang liyane apa ma walada Fatimah ing anake Fatimah kejaba selain anaknya Fatimah. Nah, anak Fatimah itu waris asobae Nabi. Selain itu adalah waris asobanya orang tuanya sendiri. Jadi kayak kita abang ini waris asobanya coba. Waris asobanya di punggung itu. Kalau sampean abang ini waris asobanya di punggung ini abijim paling bapak. Makola walaja ma yaitu barang khola kang liyane apa ma walaja Fatimah ing anake Fatimah. Nah anake Fatimah sak menisa iku waris asobae yaitu Rasulullah. Cucu-cucunya waris asobae langsung Rasulullah. Ini loh hebatnya. Hari ini mongko sedaya ingsun ana ya ingsun iku abuhum dadi bapak-bapake walasi Fatimah. Hari ini mongko sedaya ingsun ana ya ingsun iku abuhum dadi bapak-bapake walasi Fatimah. Wa asobatihim wa asobatuhum lan dadi waris asobae walasi Fatimah. Summa qala nabi munuri dawuh sapa nabi munali rahimahullah. Wa badahan dia fatasohi menggunakan tubi-tubi nikahi. Wa badahan dia fatasohi menggunakan tubi-tubi nikahi. Wa badahan dia dan ing dalam satu semuji ingsun bahkan mengenai posisi disebut musolid isim fi'il amal ini bahaka mongko ngalato sira khud tegese khud haka itu maknane berkaro khud fi'il amal bahaka mongko ngalato sira sahihe dulur ingsun kanca ingsun asale sahibi asale sahibi kanca ingsun sahib anta sahibi gimana sahib ya sahibi nah pemecok sahibati konco itu makanya sahibi
Nah ini terus karena nadom dimurahkan, ditarhim menjadi ya sofi. Sofi hewan ingsun iki munajat murahham namanya. Buang huruf tidak. Huruf tidak ya asalnya kan wa ba'da hamdiya fahaka ya sohibi asalnya. Karena nadom syair kudu nyocokno, yaknya dibuang huruf tidaknya dibuang, kemudian mudhofnya dibuang, baknya dibuang, sak dhamir mutakallim sohibi, baknya sakiyahnya dibuang, ya sohibi ya saling. Menjadi sohibi kanca unsur. Manzumatan ing nazoman kang den nazomaken tufidu kang awe faedah apa manzumah fi kahing dalam masalah nikah. Ora jauh sapa jamaatun kelompok ulama min ahli ilmi. Ora jauh sapa jamaatun golongan min ahli ilmi saking ahli ilmi. Ya utawi jauh ba'da hamdil jalali faslul khitabi itu jadi fasal khitab, itu fasal tentang khitab. Alladzi utihi Jamudu alladzi utihi kang den paringi sapa alladzi utihi kang den paringi malan sapa Daud Nabi Daud alaihissalam intaha rampung apa kaulun jamaah waktu libalas dan bicarakan fi awaliman ing dalam kalikan wong takallama ngomong sapa man dia kelawan nazoman manzumah biar lawan al-manzumah nazoman bapak tahan ini jalan wal asyarun kali kamul masyhur anna ustunil wong iku Daud Nabi Daud alaihissalam wa kana ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastamiluha ngamalaken kang nglakoni sapa kanjeng Nabi manzumah Injamu nadoman bapak tahan bisa uji Allah Ta'ala fi khutbatihi yastamilukan melakukan sapa kanjeng Nabi muji pujian batahan dirijal batahan dia para kasrofi manjumatan tufi nikah manjumah fi khutbatihi dalam khutbah Nabi bahwa dia yang khutbah bahwa kami hadhil manzumah hadhil manzumah silakan gunakan Bayal kami manzumah itu kalimat yuktakan ditekakan apa hadhil biha kelawan nyutakan ditekaken apa biha lil intiqali krana mindahaken min uslubin saking pira-pira dalan min uslubin saking pira-pira